ketika dia melihat politik itu udah nggak lagi jernih gitu loh. Dia mungkin lihat kayak kita ini langsung musuh mau dia hajar langsung gitu loh. Jadi dia memang itu nggak apa namanya sadis lah gitu, barbar. Nah artinya kan ini kan dulunya mungkin Rewang sangat dekat dengan itu dengan Jokowi ini kan kira-kira gitu kan. Rewang kan patronnya PKI ex-PKI di Solo kan gitu kan. Itu kan catatan yang kita dalam sejarah Republik ini kan hanya bisa dibilang itu mungkin cara-cara PKI itu yang mungkin begitu kan gitu kan. Kan ketika disinggung saya juga sebenarnya kecewa kata Presiden kan. Kenapa Amin Rais membenci saya? Saya kan tahu orang-orang saya diracunin waktu pemilu 2000 berapa itu 2019. Saya tahu itu diracunin orang-orang saya. Meninggal 700, dikoreksi sama si Profesor Setijuro 800. Nah saya berharap teman-teman ini semua kita tetap bersatu ya teman-teman korban Orde Jokowi, tapi kita juga nggak usah berpikir bahwa kita ada reward gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, sebentar lagi memasuki tahun kedua. Tepatnya nanti 20 Oktober 2026, Pak Prabowo memasuki tahun kedua. Baru tahun kedua ini, tapi kelihatannya begitu banyak PR. Bisa jadi memang peninggalan presiden sebelumnya, Presiden ke-7, Joko Widodo meninggalkan begitu banyak problem. Salah satunya tentu saja problem utang yang konon sekarang sudah mencapai 10.000 triliun lebih, karena memang peninggalan Pak Jokowi sudah mencapai 8.000 triliun lebih. Selain itu juga ada problematika, banyak pengamat bilang bahwa kabinet kita terlalu banyak titipan dari Pak Jokowi sehingga ruang gerak bagi Pak Prabowo tidak terlalu leluasa. Belum lagi masalah Gibran. Nah, ini masalah Gibran ini lebih menarik lagi. Gibran ini kita mendengar hari-hari ini kelihatannya mulai pecah kongsi. Beberapa kawan menyebutnya dia ada faksi Merdeka Utara dan faksi Merdeka Selatan. Banyak persoalan yang layak kita diskusikan dan sudah hadir di markas perjuangan obor rakyat. Ini kawan lama senior saya dan dulu juga sama seperti saya, beliau juga sempat merasakan dinginnya di balik jeruji besi rejim Jokowi. Selamat datang Abang Da, Dr. Syahganda Nainggolan. Waalaikumsalam. Abang Da, ini saya sebelum kita bincang-bincang yang serius, Bang. Saya ingin nostalgia dikit ya, Bang. Abang juga kan sempat ini ya, Bang. Sempat masuk ini juga ya. Masuk penjara, masuk ditumbuhi. Di era Jokowi juga termasuk kelompok yang itu ceritanya gimana, Bang? Ya, saya waktu itu mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami untuk menjadi watchdog ya, watchdog untuk mengamati kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi di era COVID. Karena di era COVID itu kan banyak sekali critical factor yang kalau nggak diawasin itu bisa juga jadi alibi, jadi kesempatan juga untuk orang-orang memanfaatkan momen itu untuk merusak negara. Jadi kita buat itu. Ya misalnya gini, pada saat itu kan ada undang-undang pertambangan ya yang tiba-tiba diperpanjang aja 20 tahun kepada 7 atau 8 pemilik emiten. Ya kan waktu itu 8 pemain besarnya gitu. Jadi dimanfaatkan gitu loh kesempatan-kesempatan di masa Covid itu ya. Ya kita lihat misalkan kenaikan hutang kita defisit itu dinaikkan ke arah 5% lebih misalkan. Nah kemudian perusahaan-perusahaan yang disubsidi itu secara jor-joran ya kan untuk tidak dia bangkrut dan lain-lain. Nah ini kan kita mesti perhatiin karena semua orang takut keluar rumah ya kita berusaha buat gerakan itu. Nah tapi mereka panas dengan kita ya saya ditangkap, Jumhur ditangkap, Anton Permana ditangkap, gitu. Dan daerah-daerah lagi kami itu ditangkap juga banyak waktu itu. Iya. Jadi Abang tahun 2020 kalau nggak salah. Ya, Oktober itu. Iya. Ya, dia dituntut 6 tahun ya, tapi kemudian 6 tahun Abang dituntut itu ya 6 tahun, makanya di masa Covid kita dituntut oleh
rejim Jokowi ya 6 tahun, tapi untung ya hakimnya untung ya, bahasa Indonesia kan selalu untung ya, walaupun kita nggak salah kita selalu bilang untung. Ya itu agak normal hakimnya, jadi dikasih 10 bulan gitu, saya itu 10 bulan. Kalau nggak salah pasal ITE ya Abang Day. Ya bukan, pasal tentang apa namanya, pasal 15A Undang-Undang Pokok Pidana tahun 1946. Ya tadinya awalnya ITE plus itu, tapi ITE-nya dihilangkan. ITE-nya dihilangkan. Nah, karena nggak bisa dia membuktikan ITE, akhirnya kita dianggap melanggar pasal 15. Apa itu? Tentang apa itu, Ya, Bang? itu tentang bahwa orang yang akan menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat. Itu ada Ya kan? pasalnya rupanya. Ada pasalnya, itu pasal kolonial. Itu diadopsi, itu kan sebenarnya dulu tentara Belanda menggunakan undang-undang itu, ya kan, untuk menghukum tentara-tentara yang berkhianat gitu loh. Mirip Hatzaya Artikelen lah. Ya, sama lah itu, sama. Jadi ya. Berarti Jokowi ini kolonial juga ini, pakai undang-undang produk kolonial kan soalnya. Iya, memang pastinya dia, karena dia kan sebenarnya orang yang tidak tahu diri kan, karena kan yang membuat ada demokrasi ini kan kita. Kita melawan rejim seperti rejim Soeharto kan generasi kita ngelawan. Soeharto tumbang, ada demokrasi, orang kayak Jokowi tukang mebel bisa naik jadi presiden, tapi dia nggak berterima kasih kan gitu. Iya. Bang, Abang mungkin berbeda ya dibandingkan, ada kawan saya sudah banyak mewawancarai tahanan politik, narapidana politik era Jokowi, banyak sekali yang disiksa, Bang. Oh banyak sekali. Banget, iya. Kalau Abang sih, saya pikir karena seorang tokoh mungkin enggak lah ya. Iya kan itu memang enggak, tapi kan tersiksa itu beda sama disiksa ya. Oh oke. Tersiksa kan kita kan, tersiksa karena kita kan nggak biasa hidup di bawah tanah, itu kan di bawah reskrim kan di bawah tanah kan. Iya. Nggak kena matahari. Nggak kena matahari, kemudian masa COVID kan kita di situ ada 50-60 orang kena COVID kan, ada yang meninggal apa segala. Di tahanan baris di tahanan Barreskrim itu. Jadi kita kan jadi ketakutan kan, karena itu ini teman saya Jumhur kena COVID, akhirnya diungsikan, dibuat di sel khusus, terus dibawa ke rumah sakit gitu-gitu loh. Suasananya seperti itu ya. Jadi kalau kita tahanan politik itu kan di zaman Orde Baru yang kejam aja menurut saya. Dia itu kan tahanan politik itu dikasih karantina gitu loh. Jadi kita tuh dihormatin gitu. Iya. Zaman kita itu enggak ya? Enggak, sama sekali enggak. Dicampur aja sama kriminal. Campur aja sama kriminal, ya. Kamu dicampur juga? Dicampur Bang. Ya. Saya masuk, ini agak sedikit sharing ya Bang. Saya sama Darmawan masuk pertama itu di sel Mapenaling, masa pengenalan lingkungan di LP Cipinang. Kami kebetulan tidak pernah ditahan di polisi, langsung di LP. Itu Bang, satu sel Mapenaling pada saat kami masuk 411 orang Bang. Tidur nggak, walaupun dempet-dempet Bang, nggak cukup. Jadi sepertiga tuh berdiri kalau malam. Nanti jam 3 pagi gantian. Itu bareng Ahmad Dhani nggak waktu itu? Enggak, Ahmad Dhani setelah kami. Oh iya. Dia juga ngalamin itu katanya. Dia dapat perlakuan yang sama, yang dia tuh tidak dikasih tempat khusus, dia di dempet-dempet juga. Enggak, kita enggak ini. Malah saya mendengar dari Kalapas dan KPLP, dia bilang ada pesan khusus. Ada pesan khusus untuk memperlakukan kami seperti apa gitu loh. Tapi untung mereka nggak melakukan itu. Nggak lakukan itu, walaupun tetap kami dimasukkan di sel yang, ya itu standar lah. Sel Mapenaling, yang artinya kami tidak pernah masuk. Misalnya kan ada orang-orang tertentu yang karena misalnya banyak punya uang langsung. Kami enggak. Kami prosedur tuh, masuk ke situ. Dan itu, ya saat bahwa sel itu penuh, oke. Yang lebih menyedihkan bahwa saat itu ya Bang, 2018 itu, airnya mati. Bisa di uncivilized kan Bang, bisa dibayangkan ya kan. Di tempat saya juga begitu, itu apa namanya, bisa WC-nya kesumbat, jadi semua itu nggak bisa buang air. Itu yang saya, ya mungkin teman-teman penonton ya kan bisa bayangkan itu. Ya itu ya menurut Abang bahwa itu siksaannya lah kayak kan gitu kan. Iya banget lah buat kita yang udah uncivilized. Apalagi ya kan kita, kayak saya kan dosen waktu itu ya. Biasa dengan kehidupan kampus apa segala gitu. Dan saya mengajarkan tentang sosiologi politik apa segala, itu kan soal demokrasi apa segala. Kok saya diperlakukan sebaliknya gitu. Iya itu. Jadi ironi gitu. Iya. Kalau Abang itu, nah saya nggak tahu tuh. Abang seperti Habib Rizik kali yang di sel yang di bawah itu ya Bang ya. Itu nggak ada matahari kan Bang. Nggak ada matahari. Itu efeknya apa Bang ke tubuh? Kita nggak kena matahari beberapa minggu aja kan, gimana itu? Ya memang itu pasti ada ya. Tapi kan saya berusaha melawan itu ya. Setiap hari saya olahraga ya. Kemudian habis keluar dari penjara saya
liburan lu ke Belanda waktu itu ya, Iya, untuk iya, iya. apa, ngilangin stres apa segala. Kemudian ya mencari matahari ya untuk ini, untuk Mungkin setelah iya, iya. keluar ya di situ udah memang kita udah ya mentally and physically Drop. udah drop memang, iya. Iya, iya. Saya nggak ngebayangin ya, kalau abang kan mungkin alhamdulillah 10 bulan ya. Iya, iya. Kalau Habib Rizik itu kan 2 berapa? tahun, 2 ya 2 tahun. tahun ya. Mungkin defisit vitamin D kali ya. Ya, ya bisa sih, bisa, ya. Kalau dilakukan uji lab darah gitu, mungkin defisit vitamin D yang Iya. parah itu karena nggak pernah terpapar matahari kan. Betul, iya, betul. Pertanyaannya, Bang, ngapain ya Bang Saganda, Habib Rizik dan lain-lain dimasukin itu maksudnya apa ya? Ya nggak tahu, dulu teman saya ada teman kecil saya, dia jaksa agung muda ya, jaksa agung muda Jampidum. Ya, dia udah baru meninggal sih. Depan rumah saya, rumahnya kecil ya. Dia ngasih bisikan ke teman saya yang lain, Saganda itu dititip oleh Mr. M, dia bilang. Oleh M gitu. Itu saya sampai sekarang nggak tahu M itu Monas atau apa, atau Mega, karena dulu ibu kuasa PDI kan, atau Monas, atau ini gitu loh. Itu dia bilang, jadi dititip, dia nggak berani bantu. Padahal teman saya kecil tuh, si yang jaksa Jampidum ini gitu. Makanya saya pikir ini orang itu memang dendam ya dengan gerakan kita ya. Gitu. Jadi dia nggak melihat ini sebagai peristiwa demokrasi di mana justru rejim itu selalu memang harus ada keseimbangan kan. Ketika semuanya udah dikooptasi sama rejim, perlu ada civil society yang melihat gitu. Ya, tapi kita nggak Sampai sekarang abang nggak tahu Mr. M itu siapa ya? nggak tahu, misteri. M itu bisa Monas, bisa juga nama orang ya kan, kita nggak tahu. Iya, 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 iya. Abang, bagaimana situasi teman-teman satu ini abang waktu itu? Abang bersama siapa aja? Ya kalau yang itu banyak kasus di situ. Ada kasus orang cuman waktu Habib Rizik ditangkap, dia sebelum ditangkap dia azan hayya ala zihad gitu kan. Ya kan namanya Habib apa itu yang dari mana? Dari kecil muda sekali Habibnya dari mana? Dari Kalimantan Barat ya. Dianggap menistakan agama. Dia misalnya agama. Kemudian ada Habib yang meninggal juga yang karena dia diejek-ejekan akhirnya sama Nikita Mirjani ya kan. Iya, iya, iya. Kemudian ada kasus azan di mana di Tanjung Balai Sumatera Utara yang dia diperkarakan azan subuh-subuh ya kan, dia marah ke yang memperkarakan itu ya kan, ibu-ibu yang memperkarakan itu, akhirnya dia yang ditangkap polisi gitu loh. Orang Iya, itu iya. banyak kasus-kasus seperti itu. Ada juga ketua pemuda HTI di situ ada apa, jadi totali ada Habib Rizik and geng 7 orang ya kan. Iya, iya, iya. Jadi overall juga akhirnya cukup banyak di situ. Iya, iya. Bang, kita ini kan termasuk generasi yang mungkin ya kita hidup di beberapa presiden ya Bang ya. Pernah di era Orde Baru ya kan, reformasi hingga sekarang. Abang ngelihat bahwa di era Jokowi ini bagaimana ya soal penanganan terhadap orang-orang yang dianggap menyerang pemerintah lah gitu. Berlebihan atau seperti apa ya? Ya berlebihan karena Jokowi ini kan kalau saya melihat ini kan kayak ada dendam sejarah. Ya kan mungkin aja dia bagian daripada korban 65 ya kan. Gitu Mungkin ya karena saya beberapa waktu kemudian kan dia memberikan kesempatan kepada korban 65 itu pengampunan, ini ngasih uang, kompensasi apa segala ya. Artinya dia kan sangat pro kepada korban 65. Nah orang-orang korban 65 itu kan mungkin terlalu lama underground kan, di bawah gorong-gorong gitu loh. Jadi ketika dia melihat politik itu udah nggak lagi jernih gitu loh. Dia mungkin lihat kayak kita ini langsung musuh mau dia hajar langsung gitu loh. Jadi dia memang itu nggak apa namanya sadis lah gitu, barbar. Bang Saganda menilai ada kemungkinan Pak Jokowi terkait dengan ini tokoh-tokoh 65 Ya, kelompok pasti. kiri. Pasti karena kan waktu kalau kita lihat di podcast-podcastnya Rocky, dia cerita ketemu dengan si Rewang ya kan. Nah Rewang itu kan mengatakan kepada Rocky bahwa Rok lu jangan percaya itu gitu ya kan. Nah artinya kan ini kan dulunya mungkin Rewang sangat dekat dengan itu, dengan Jokowi ini kan kira-kira gitu kan. Rewang kan patronnya PKI, ex-PKI di Solo kan gitu kan. Boyolali, Solo dan sekitarnya. Jadi bisa jadi Rewang udah ngasih tahu ini orang agak kacau kan kira-kira gitu ya. Karena walaupun orang mungkin kalau dia komunis sejati kan
dia juga mesti menghargai nilai-nilai kan, misalkan gitu ya kan. Tapi ini kan kalau dia kan udah kacau balau mungkin menurut saya, udah terlalu lama di dalam underground itu. Jadi kalau menurut Bang Saganda, tuduhan bahwa Jokowi terkait PKI itu tidak mengada-ada ya? Ya enggak lah, enggak mengada-ada. Itu maksudnya gini, saya bukan anti, maksudnya gini, saya Kita nggak anti, ya nggak Bu. anti pilihan politik orang. Iya, iya, iya. Dan kita nggak bisa menjudge ketika orang PKI atau apa itu kemudian kita, bukan saya ini, saya tidak mau terlibat dalam urusan itu karena Iya, iya. walaupun saya ini dari mahasiswa dianggap kanan ya, jadi Oke. saya antara tengah kanan, saya Islam tengah, nasionalis kanan. Nah saya nggak ini, ya udahlah perbedaan lalu mau pilih-pilih kan gitu kan. Cuman maksud saya bukan, kembali ke tadi, jejak-jejak banyak orang yang mengungkapkan kan jejak-jejak seolah-olah dia itu memang underground dulu kan, tidak dikenal masyarakat, berarti kan kelompok yang tidak dikenal dulu kan, dan itu kan di daerah sana kan banyak lah gitu ya. Tapi Iya, itu iya. bukan itu poinnya. Poinnya kenapa lo tidak masuk dalam suatu peradaban yang dimana menghormati orang-orang politik itu loh menurut saya gitu. Iya, jadi bahwa menurut Abang bahwa Jokowi PKI itu satu hal. Satu hal, iya. Kita tidak Iya. mempersoalkan itu. Iya, seandainya ya, seandainya dia PKI ya. Saya Iya. oke, tapi lu nggak ada, lu presiden, lu beradab dong. Ya kan, masa kita mengkritik pemerintah, main tangkap, main ini, kita kan orang terhormat. Iya nggak? Kan kalau kita orang terhormat itu kan memperlakukan orang juga dengan terhormat dong. Nggak boleh dong langsung orang selevel saya, Anda gitu yang educated people, aktivis sejak mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak rakyat selama puluhan tahun, tiba-tiba dia cuma begitu aja masukin orang di penjara, itu kan nggak normal, sinting kan itu. Saya sudah banyak mendapat respon dari narasumber-narasumber saya yang disiksa oleh rejim Jokowi. Iya. Terakhir kemarin ada seorang anak muda sebetulnya pedagang pecel ayam yang dari jam 12 siang sampai jam 10 malam disiksa. Iya. Komentar-komentar para pemirsa Obor Rakyat menyebut bahwa itu cara-cara PKI menyiksa itu. Abang setuju bahwa cara rejim Jokowi memperlakukan tahanan politik yang mereka hanya sekedar ingin berdemo membela Prabowo, tapi disiksa di luar batas kemanusiaan sebagai cara-cara PKI. Bang Saganda setuju dengan pendapat publik? Pendapat saya dengar dari presiden sendiri. Saya ketemu Presiden Prabowo tanggal 9 itu, tanggal 30 Januari kalau nggak salah saya. Ada Pak Menhan di situ, ada Jaki Makarim, ada ada siapa namanya, Profesor Siti Juro, ya, Abraham Samad, Susno Duaji, ada saya Didu, kan saya ada di situ. Kan ketika disinggung saya juga sebenarnya kecewa, kata presiden kan. Kenapa Amin Rais membenci saya? Saya kan tahu orang-orang saya diracunin waktu pemilu 2019. 2019. Saya tahu itu diracunin orang-orang saya. Meninggal 700, dikoreksi sama si Profesor Siti Juhro. 800, kata Siti Juhro. Iya gitu. Nah saya tahu Habib Rizik korban tuh suhadanya berapa tuh, 5 orang, 6 orang, kilometer 50. Jadi presiden kita tahu. Jadi saya merefer kepada itu aja sebenarnya ya kejadian-kejadian yang terjadi di era Jokowi seperti pembunuhan Laskar Habib Rizik, kemudian meninggalnya 800 petugas pemilu dan lain-lain. Itu kan catatan yang kita dalam sejarah Republik ini kan hanya bisa dibilang itu mungkin cara-cara PKI itu yang mungkin begitu kan gitu kan. Mungkin ini spekulasinya di situ masuk akal jadinya gitu. Presiden Prabowo noted ya. Noted ya. Itu sih saya dengar sendiri kok dari Presiden Prabowo. Cuman presiden bilang saya nggak mau cepat-cepat lihat spion, saya mau lihat ke depan dulu, pertarungan kita besar gitu. Itu kan nanti kita yang bahas nanti kan. Tapi yang spion dia tahu. Spion dia tahu. Saya paham. Karena kita di mobil, Abang. Mobil itu kan kaca depan selalu lebih besar daripada spion. Betul, iya. Tapi memang izin ya Bang, saya mungkin juga menyampaikan pertanyaan titipan dari beberapa kawan kita yang betul-betul saya rasa di luar batas kemanusiaan penyiksaannya. Mereka tentu berharap pada presiden yang kita bela sejak 2014, 2019. Kira-kira apa ya, ada rencana-rencana khusus atau bagaimana ya Bang terhadap
ratusan orang-orang yang disiksa di era Jokowi, Bang. Iya, maksudnya kan gini kan secara simbolik, misalkan pengangkatan Jumhur sebagai menteri Iya, iya. LH, Iya, iya. ya kan itu kan orang yang dianiaya rejim Jokowi kan. Iya, iya, setuju. Ya kan, itu kan cara Prabowo kan untuk menunjukkan yang kamu hukum di penjara, ini saya jadikan menteri, kan gitu kan itu salah satu lah gitu. Iya, itu cara presiden berkomunikasi cara presiden ya. berkomunikasi kan, dia menunjukkan ini orang baik bukan orang jahat. Lu penjarain tapi gua angkat jadi menteri, kan kira-kira itu satu ya kan. Yang lain-lain kan kita mungkin lihat aja nanti ya. Kita berharap tetap bahwa presiden pasti mengingat orang-orang yang berkorban untuk dia ya kan. Bahkan kalau kita lihat dari jejak presiden kan, dari orang-orang yang berkorban dari puluhan tahun lalu pun dia tetap ingat kan. Iya. Banyak kawan-kawan kita yang ya sebut aja yang dulu sempat hilang gitu kan, dia perhatikan kan. Perhatikan, iya. Kawan saya mau ganti hati kan diperhatikan sama Pak Prabowo. Iya. Mau transplantasi hati diperhatikan. Betul. Saya yakin dengan kebaikan hati Pak Prabowo. Iya. Saya juga baru ngeh ya dari penjelasan Bang Saganda. Pantesan kemarin Pak Prabowo kan bilang tuh ketika ada Jumhur di sidang kabinet atau apa. Iya. Jumhur, kamu berapa kali di penjara gitu kan. Iya. Sekarang kamu jadi menteri ya kalau nggak salah kan. Betul. Itu rupanya cara Prabowo ya. Cara Prabowo untuk memberitahu kepada rejim lalu ya, ini bukan orang jahat. Gitu kan. Gitu. Ya. Nah, ini saya mengerti, Bang. Ya kalau kita mengerti ya. Iya. Tapi kan banyak kawan-kawan kita yang mungkin perlu di quote unquote perlu diedukasi mungkin. Iya. Ngapain sih sama Jokowi gitu? Udahlah gitu kan. Sekarang gandeng Gibran. Kemarin 17 Agustus Jokowi duduk di sebelah Prabowo, diapit Gibran, ketawa-ketawa. Kita di bawah yang berjuang masih kelaparan kira-kira. Kira-kira apa jawaban kita, Bang ya? Atas reaksi itu ya? Iya, makanya kan kalau saya kan gini ya, presiden itu kan bisa memang maksudnya dia menyembunyikan politik substantif dia, ya kan, dengan politik gimmick kan. Iya. Kadang-kadang diperlukan, misalnya gitu. Iya. Jadi kalau saya melihat itu, jadi waktu dia dulu hidup Jokowi misalnya dulu kan. Iya. Tapi kan dalam praktek kan enggak. Seluruh kepentingan Jokowi kan nggak ada yang dia akomodir. Bahkan anaknya aja dalam beberapa kali rapat tidak dimasukkan di sebelahnya presiden kan, seperti yang kemarin terakhir tidak dimasukkan sebelah presiden, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya sih kita lebih bagus lihat substansi kalau saya ya, supaya saya nggak keganggu dengan yang begitu gitu, gimmick atau dia ini ya, orang mungkin hari kemerdekaan apalagi waktu itu SBY nggak hadir, Megawati nggak hadir ya, otomatis cuma satu yang ex-presiden ya dialah di situ kan gitu. Iya, kecuali ada Pak SBY, ada Ibu Mega, mungkin dia bertiga di bawah gitu kan. Iya, bisa juga. Kalau saya bisa paham itu. Iya. Kalau saya juga membayangkan seperti seandainya Pak SBY tidak sedang berobat di Amerika, kan Pak SBY sedang berobat di Amerika. Di Mayo Clinic Di Mayo Clinic di Amerika, di Washington. Ibu Mega misalnya juga bisa hadir, saya rasa peristiwa duduknya Pak Jokowi tidak terjadi. Betul. Ya kan? Iya. Tapi memang kan kawan-kawan kita kan mungkin, mohon maaf ya Bang, kan sumbu pendek juga Bang ya. Iya, Kan? buat kesel. Tapi ya. Abang memahami ya kan? Iya, kalau saya sih nggak melihat lagi itu sebagai penting, karena ini kan dia udah, kalau misalkan dia ini terjadi di 6 bulan pertama, kita masih bisa melihat itu sebagai fenomena yang sesungguhnya, simbolik itu. Tapi kalau sekarang udah hampir 2 tahun kan, 2 tahun. Dan peran Jokowi dalam politik Prabowo ini menurut saya nggak ada sih sekarang. Iya. Karena gini Bang, saya perlu menanyakan ini ke Bang Saganda, karena dari semua ex tahanan politik era Jokowi, saya merasakan bahwa mereka itu berharap pada sosok Bang Saganda. Ya kan, dianggap Bang Saganda ini, wah ini komandan kita gitu Bang, ya kan, komandan tahanan politik dan narapidana politik era Jokowi. Ini gimana kita nih? Bang, tolong bilangin ke Bang Saganda. Nantilah gua undang dulu ke podcast, saya bilang gitu kan gitu Bang. Bang, nanti tolong tanyain Bang. Ini Bang bukan pertanyaan saya Bang ini. Ini pertanyaan ratusan kawan-kawan. Ratusan kawan-kawan Bang.
yang menghubungi saya terus terang Bang, saya disclaimer di sini, yang menghubungi saya setiap hari itu banyak Bang. Iya, iya. Mereka menanyakan nasib mereka. Iya, iya. Saya bilang sabar. Nanti kita undang Bang Syahganda di Obor Rakyat, ya kan, gitu kan. Kita tanyakan nasib kita ke Bang Syahganda. Tapi kawan-kawan, saya bilang kita ini nasib kita ditentukan Allah. Saya bilang gitu aja. Ya, Saya paling bawa bagus gitu-gitu itu. aja, Iya, Bang. iya. Ya kan sebenarnya kan pertanyaan kita ini gini, saya kan di penjara juga di zaman Orde Baru, misalnya gitu ya. Iya, iya. Ya maksudnya ya kita ini kan pilihan politik itu selalu ada konsekuensi. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Tidak harus kemudian kita ada rejim baru kemudian Iya, seolah-olah iya, kita menagih. Iya, iya, iya. Ya kan? Saya paham itu. Kalau Iya, saya sih begitu. Karena Iya, apa? iya, Karena iya. kalau saya melakukan langkah politik itu karena saya punya keyakinan. Bahwa tindakan kita benar. Iya, jadi misalkan kalau zaman Jokowi, saya kan ditawari juga jadi juru bicara presiden. Iya kan? Ditawari juga jadi masuk ke istana lah oleh teman saya Pramono Anung dulu kan, saya kuliah bareng dia apa segala. Tapi saya nggak bisa melihat itu Jokowi sebagai rejim yang benar, makanya saya tidak mau misalnya gitu kan. Iya, iya, Nah, jadi kita konsekuensi aja, kita kritik, ditangkap, udah konsekuensi Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, saya berharap teman-teman ini semua kita tetap bersatu ya, teman-teman korban Orde Jokowi, tapi kita juga nggak usah berpikir bahwa kita ada reward gitu loh dari perbuatan kita gitu. Iya, iya. Sebenarnya posisi saya mirip-mirip Bang. Tapi ini kan saya ini penyambung lidah, Iya, kan. iya, Saya iya. harus bertanya Betul, ini ke iya. Abang Iya. supaya utang saya lunas kepada Betul, kawan-kawan iya, kan iya, kira-kira iya. gitu Bang. Mohon maaf Bang. Iya. Bang, kita beralih ke tema lain. Abang kan juga saya undang karena Abang adalah Ketua Dewan Direktur Great Institute. Iya, iya. Kawan-kawan juga mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Great Institute itu adalah lembaga think tank, sebut saja begitu, untuk Presiden Prabowo. Saya harus disclaimer seperti ini supaya kawan-kawan tahu atau pemirsa Obor Rakyat tahu posisi Bang Syahganda. Nah, jadi Great Institute itu kita berharap seperti mungkin CSIS ya di era Pak Harto dulu. Bang, Abang tentu juga mendengar dari banyak kanal begitu bahwa ada banyak kritik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, ya kan? Salah satu yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan tentang mengapa masih begitu banyak orang-orang yang dianggap sebagai orangnya Pak Jokowi di sekitar Prabowo, Bang. Iya, iya. Jadi saya pertama disclaimer juga ya kan, saya itu lembaga Great Institute ini lembaga independen. Dia bukan lembaga seperti CSIS underbo-nya Ali Murtopo apa segala. Bahwa saya lembaga itu dedikasi saya untuk mendukung Prabowo, iya. Ya bahwa laporan saya misalkan setahun pemerintahan Prabowo dibaca Prabowo dulu. Ya kan ini kita lagi nyusun survei FGD Big Data untuk laporan kedua di bulan Oktober. Ya kan Agustus akhir ini kita laporan semester 1 pemerintahan Prabowo kita Sabtu depannya lagi ya. Nah, jadi memang dengan adanya big data sekarang ya, orang bilang ChatGPT juga apa, tapi dengan big data dan kita punya modeling untuk mengukur pemerintahan Prabowo, memang banyak orang yang nggak suka ya di dalam perubahan arah yang dilakukan presiden kita. Karena perubahan arah ini kan memang mengguncang. Iya kan, karena Prabowo ini kan anti oligarki hitam, hitam lah kita sebut ya, anti. Dan dia ingin menempatkan agen pembangunan itu kolektif economic group action ya, action namanya koperasi, iya kan. Nah dia pengen membuat rakyat ini mendapatkan extended welfare melalui MBG dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang akhirnya orang yang keganggu kan. Orang kan keganggu kalau ada transformasi. Nah ini yang saya sebut shifting paradigm dari Bapak Presiden itu memang mengganggu orang. Terutama orang-orang satu yang dia neoliberal. Itu udah pasti dia terganggu benar. Karena neoliberal ini selama ini orang-orang yang dia mengontrol globalism. Ya di seluruh negara ya, jejaring IMF, World Bank apa segala, kayak Menteri Sri Mulyani dulu, and the gang itu yang dihalau oleh Presiden Prabowo. Ya kan? Yang kedua yang keganggu adalah misalkan seperti negara tetangga Singapura ya, yang karena apa? Karena dengan gerakan Prabowo ini maka banyak
apa namanya yang selama ini mereka jadi melihat Indonesia sebagai hinterland, ya kan, yang mendukung kemakmuran Singapura, ya kan mayoritas kan yang mendukung kemakmuran Singapura puluhan tahun atau selama dari zaman kolonial kan Indonesia. Iya. Ya kan Indonesia. Nah sekarang keganggu dengan Prabowo ini karena Prabowo mengendalikan ekspor, mengendalikan sumber daya alam kita dan lain-lain. Nah yang ketiga yang keganggu ini kalangan apa namanya oligarki hitam yang ada di Indonesia. Ini keganggu karena apa? Tadi saya sebut belum tadi oligarki hitam? Sudah. Udah ya, oke. Iya. Yang ketiga ini berarti adalah kelompok-kelompok apa namanya yang selama ini memperjuangkan demokrasi sebagai jalan demokrasi Barat ya, sebagai jalan utama, ya kan. Nah sementara Prabowo dia membatasi demokrasi itu agar ala Indonesia, ya kan, di mana apa, di mana dia segelintir orang memikirkan kalau demokrasi free fight liberalism itu memang one man one vote dan lain-lain, tapi akhirnya kan orang tahu ya kan kemarin dituduh parcok lah, kemudian orang bisa pakai duit, rakyat dibeli suaranya dan lain-lain. Nah itu tiga ini ya terutama ya itu kan memang pasti akan melakukan satu gerakan bersama menggoncang Prabowo khususnya sampai 2 tahun karena kalau 2 tahun itu akan lanjut kan, maka dia pengen terus menggoncang Indonesia ini sampai Oktober. Itu yang terjadi sekarang gitu. Iya. Bang, saya sebagai wartawan terbiasa untuk lebih clear. Iya. Abang menyebut misalnya oligarki hitam. Iya. Itu maksudnya apa dan bisa disebutkan mention beberapa ini, Bang? Ya, Nama. oligarki hitam itu kan yang selama ini kan dia itu mengendalikan undang-undang, pembuatan undang-undang untuk kepentingan bisnis dia. Ya kan? Misalnya siapa, Bang? Misalnya gini, 300 bukan 300. Ya, 300 triliun kalau nggak salah itu ditawarkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan kemarin. Ya, merujuk pada Undang-Undang Omnibus Law pasal 110A dan B. Ya kan? Untuk memutihkan kepemilikan ilegal sawit. Sawit nih baru sawit nih, belum tambang nih. Iya kan? Boleh dicek kan. Yang PKH kemarin, Satgas PKH ya, itu. Ya, akhirnya Prabowo buat Satgas PKH. Prabowo tidak mau berunding dengan ide-ide konglomerat ini yang kita sebut konglomerat hitam ini. Dia pengen sawit-sawit itu yang ilegal itu dia dilegalkan. Ya kan? Padahal mereka udah ngerampok. Ada tawaran 300 triliun. Itu kan ada di media, saya bukan ini, di media. Ya kan di media bahwa itu memang Pak Luhut bilang itu ada di ini, ya itu kan udah kita mau apa lagi? Ya, itu bisa nggak mungkin hilang tuh. Iya. Nah, karena waktu itu Pak Luhut merujuk pada pasal 110A dan B Undang-Undang Omnibus Law. Nah, siapa yang buat Undang-Undang Omnibus Law ini? Ya pasti konglomerat itu lagi gitu loh. Oligarki hitam itu lagi yang membuat itu. Ya kan, makanya ketika Jumhur menghantam Undang-Undang Omnibus Law dengan mengatakan bahwa ini adalah produk daripada kapitalis rakus, nah, Jumhur ditangkap. Cuman satu itu aja Jumhur ditangkap, satu bait itu aja menuduh itu. Nah, jadi undang-undang itu produk daripada oligarki hitam, kapitalis untuk kepentingan dia. Kan gitu kan? Jadi undang-undang undang-undang kan membolehkan, tapi sebenarnya undang-undang dia ciptakan juga. Nah, itu contoh tadi kan itu kan 3 juta hektar yang sudah disita. Ya kan? 3 juta hektar. Orangnya kan macam-macam di situ. Bisa di ini kan, itu kan udah data tersebar. Sekarang tambang masuk, sektor tambang yang diambilin sama Presiden Prabowo diambil. Zaman dulu orang bilang nasionalisasi kan. Zaman sekarang kan dia nggak berani nih Presiden Prabowo ngomong nasionalisasi. Nah, itulah pengertian daripada pertanyaan Setiardi tadi tentang siapa oligarki hitam itu. Yaitu yang disebut kemudian oleh Prabowo dalam pidato dia kenegaraan tanggal 15 Agustus 2025. Ya, sekitar ya setahun lalu kan, yang kemarin yang kedua kan, itu disebut serakah nomik itu. Serakah nomik. Atau gini Bang, dibalik. Iya. Saya sebutkan beberapa nama top 10 lah di dunia sawit. Iya. Abang tinggal bilang yes bahwa itu termasuk hitam, misalnya oligarki hitam. Boleh nggak kayak gitu Bang? Aku
Aku tidak terlalu detail orangnya. Oke, Maksudnya aku oke, ini kan oke. orangnya biasa di dataran makro ya. Iya, Jadi tidak sampai seperti watchdog yang iya, 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 satu-satu iya, di ini. Cuman iya, ya iya, kan iya. kita udah tahu lah. Itu kalau nggak salah bisa Iya, iya. dicek di Soalnya aku ini. dulu Bang, Hah? kalau waktu jadi wartawan, Iya. kalau ngomongnya global-global gitu, pulang-pulang ke kantor dimarahin sama redaktur. Ini maksudnya siapa ini? Iya, karena wartawan Oh, memang iya. harus begitu. Iya, 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 Wartawan iya. memang harus dia bisa Detail. ini karena wartawan itulah fungsinya kan. Kalau saya kan Siap, cuma siap. menganalisa Secara bagaimana makro, agregat ya. bahwa presiden yang sekarang menyikapi anti oligarki hitam, misalnya kayak gitu. Kan saya membuktikan tadi bahwa dia Iya, iya. oligarkinya ada, peristiwanya ada, Iya, disita sama dia nggak mau tunduk pada presiden yang melanggar ini kan sebenarnya pasal 110 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Omnibus Law. Presiden Iya. kita, dia langgar undang-undang. Iya, Tapi iya. dia bilang undang-undang itu melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kata presiden. Iya. Dia tunduk pada konstitusi pasal Yang lebih 33 tinggi. lebih tinggi. Berarti undang-undang Omnibus Law ini harus segera dicabut. Akan dicabut Bang. Ya nggak tahu kan kita kan. Tapi yang jelas undang-undang tentang nakernya sendiri Banyak itu masalah itu, Bang. akan diproses kan. Iya, Sekarang iya, kan Oktober ini kan MK memutuskan bahwa undang-undang tenaga kerjaan selambat-lambatnya 2 tahun. Jadi 2 tahun itu Oktober nanti harus Iya, iya. dirubah. Itu salah satu yang masuk naker kemarin. Undang-undang ini. Menurut Omnibus saya Law. memang Undang-Undang Omnibus Law itu cara rejim Jokowi. Hmm. Jokowi beserta Luhut lah, saya berani sebut nama Iya, ya. oke. Bahwa mereka quote-unquote menghalalkan segala cara Iya. untuk menguasai Indonesia. Dibuat payung namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya betul. Semua Jadi, ditabrak. betul. Jadi Semua menghalalkan ditabrak. itu maksudnya menghalalkan itu supaya ada payungnya kan gitu kan. Supaya ada payung Payungnya, hukumnya. Jadi legal. Jadi Iya. memang secara hukum tidak melanggar Betul, peraturan. betul, Itu iya. ya itu cara yang ini. Terkait tindakan kita nggak ragu Bang sebetulnya dengan Pak Prabowo presiden kita bahwa sungguh-sungguh menegakkan hukum. Contohnya ketika ada belasan triliun tumpukan uang di Kejaksaan Agung itu disita oleh negara dan kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Iya. Yang menjadi masalah dan ini banyak orang bertanya, tersangkanya siapa? Begitu banyak uang yang disita, tapi tidak ada tersangkanya. Penjelasannya gimana itu, Bang? Lah kan presiden kan udah menyampaikan itu di mahasiswa di Mesir waktu dia kunjungan awal-awal ini kan presiden kan. Jika kalian mengembalikan uang itu yang kalian rampok, maka saya mempertimbangkan untuk pengampunan kan restoratif justice. Nah, orang itu. jadi kan itu kalau restoratif justice kan bisa aja itu tidak kelihatan. Kalau Ibu Megawati dulu waktu rilis SKL. Release and discharge. Ya, rilis SKL, surat keterangan lunas. Iya, surat keterangan lunas kan waktu kasus BLBI kan sama aja prinsipnya. Iya, iya, release kan and discharge. melakukan pengampunan kepada koruptor-koruptor BLBI. Samsul Nur Salim. Samsul Salim, macam-macam lah itu semua. Samsul Nur Salim Iya, dapat tuh. jadi presiden itu sebenarnya ketika orang menyerang Prabowo, saya bilang kenapa kamu nggak menyerang Megawati? Kan itu sama. Iya, kan gitu. Iya. Bahkan Samsul Nur Salim itu, saya ingat tuh angkanya. Utang BLBI dia itu 27 triliun. Yang dikembalikan jauh di bawah itu. Tapi tetap dapat release and discharge. Iya, itu rata-rata mereka pengembalian 5-10% aja. Iya. Iya kan nggak ada. Yang dikembalikan tambah-tambah. Misalnya Samsul Nur Salim kan tambah yang udah kosong kan. Kalau secara agregat, saya ingat tuh, BPPN itu recovery aset recovery-nya cuma 32%. Tuh kan. Cuma totally ya. Itu angka buku. Itu angka buku ya. Iya dong. Kalau realnya kan iya. realnya bisa cuma 10%. Iya, realnya. Kayak saya tahu benar tuh Bang, karena di kampung saya Bang. Di Pasena ya, di Sampang iya, itu barang busuk Bang. Nggak makanya. Tapi kan di buku pasti dibilang ini. Itu jadi pengganti sekitar 15 triliun itu. Belum lagi itu dia waktu itu rupiah hitungannya kan, bukan dolar kan. Iya. Gitu. Hari ini kalau kita datang ke Dipasena Bang, itu barang busuk Bang. Nggak, artinya itu aset yang nggak produktif. Tapi memang di atas buku sudah dicatatkan bahwa terjadi pengembalian 5 triliun ya. Lebih kalau lebih itu. Ya, iya. Kalau di pasiennya divaluasinya lebih. Iya. Dan kita tahu valuasi itu kan juga bisa ngopi-ngopi juga, Bang. Bisa lah, pasti lah. Tolong ini dibuat segini kan kira-kira gitu, Bang. Iyalah. Nah, tadi pertanyaan tadi, Bang.
ada sekian nama yang dianggap sebagai orang-orangnya Pak Jokowi, tiba-tiba switch menjadi begitu dekat dengan Pak Prabowo. Itu penjelasan Abang sebagai, saya menyebut, boleh ya Bang, saya menyebut Bang Sagada sebagai orang yang dipercaya Pak Prabowo lah, bisa menjelaskan bagaimana cara berpikir Pak Prabowo lah. Itu bagaimana ya? Contoh gini Bang, saya boleh sebut nama lah. Bahlil. Bahlil itu kan sangat Jokowi. Bahkan kita melihat adegan dia cium tangan ke Gibran ya, yang menurut saya kurang patut juga ya. Tiba-tiba masih, ini penjelasannya bagaimana? Apakah ini seperti Abang bilang tadi, ini soal substansi, bukan soal gimmick? Ini bagaimana Bang? Ya kembali, aku tadi nggak mau bilang aku paling ngerti soal Prabowo atau Prabowo percaya sama aku ya, atau enggak. Aku cuma mau bilang gini, bangsa ini kan memang, istilah Presiden Prabowo kita ini kelamaan dijajah. Iya kan? Jadi mental budak kita sebenarnya kan masih belum hilang. Jadi kalau kita baca buku-buku teori postkolonialisme itu memang begitu. Kebanyakan kita ini memang selalu suka nggak ada prinsip. Pokoknya ikut Jokowi, cium tangan Jokowi, ya kan? Sekarang presiden baru ganti baju lagi, ya kan, cium. Sebelum ini dulu semua orang ikut SBY, gitu-gitu loh. Ya kan, itu kan kita lihat orang yang sama, ya kan, dari mulai zaman Megawati atau SBY lah, SBY ini itu orangnya begitu terus tuh. Dia kan cium tangan terus siapa yang berkuasa. Nah, Bahlil tipe yang menurut saya begitu. Artinya dia akan selalu berusaha untuk menerobos sampai dia disayang oleh kekuasaan. Itu salah satu fenomena ya. Fenomena kedua ya itu memang udah orang melihat memang dia harus beradaptasi karena memang Jokowi sudah tidak mempunyai pengaruh terhadap dirinya. Misalkan kayak Zulkifli Hasan yang dulu juga kita anggap sebagai orang yang dekat sama Jokowi, tapi kan dia beradaptasi, dia harus ini kan. Zulkifli Hasan tuh kalau pidato sekarang kan sudah sama kayak Prabowo tuh. Nasionalisme ini apa segala. Pokoknya tiba-tiba jadi pendukung Prabowo lah. Pendukung Prabowo yang jago pidato mirip Prabowo juga kalau Jul. Kalau Bahlil kan enggak. Ya kan cuma nyanyi MBG gitu kan, Mas Bahlil ganteng gitu kan. Kalau Jul aku lihat ini. Jadi adaptasi itu ya sama lah tahun 65 juga gitu, yang PKI juga semua ngakunya Golkar kan zaman itu kan, ngaku Indonesia lah. Masih perlu proses panjang gitu. Ya saya ingat sih, Bahlil itu ada beberapa orang ketua partai yang mengusulkan Jokowi 3 periode. Bahlil, ketua Golkar. Erlangga Hartarto, ketua. Belum Bahlil itu. Oh ya, Erlangga ketua Golkar. Bahlil sebagai ketua HIPMI terlibat waktu acara HIPMI. Di situ. Bahlil betul, tapi waktu itu dia sebagai ketua HIPMI. Nah, kalau ketua partai Erlangga. Ya kan? Nah, Jul, Muhaimin, Caimin, Bang Jul, ya kan? Itu 3 orang pertama yang mengaminin atau mempromosikan Jokowi 3 periode kan gitu kan. Operatornya Indobarometer kan. Kodari kan gitu. Iya dong. Nah, tiba-tiba orang pertama yang melawan itu secara publik di media boleh dibaca cuma 3 orang. Saya, Rocky, dan Ferry Juliantono. Jumhur lah ada juga ya. Kita yang bilang kita akan menggalang revolusi kalau dia sampai people power, kita bilang kalau sampai Jokowi 3 periode. Saya habis itu berapa bulan kemudian Ibu Mega alhamdulillah membuat satu pernyataan tidak mendukung Jokowi 3 periode. Wah, berarti udah kekuatan berimbang gitu. Tambah lagi kan Pak Prabowo sendiri sebagai ketua Gerindra kemudian juga bilang tidak. Seingat saya pokoknya Gerindra kemudian menyatakan tidak setuju dengan gagasan 3. Pada akhirnya kan. Pada akhirnya tidak setuju walaupun. Tapi penggalangan awal-awal itu memang tadi 3 orang ketua partai itu. Dan sekarang tiba-tiba mereka menjadi pendukung Prabowo paling top gitu loh. Kan kita itulah kehidupan kan begitu selalu kan. Jadi orang-orang di Indonesia ini memang kalau di luar negeri kan misalkan kalau kita lihat Perdana Menteri Inggris selama periode yang Partai Buruh menang nih kalau nggak salah saya udah 7 kali ganti atau berapa kali atau dari sebelumnya. Pokoknya ganti-ganti terus Perdana Menteri. Karena kalau dia nggak suka lagi mimpin, gue mundur lah. Kalau sana kan gitu. Kalau di sini kan nggak, kekuasaan itu kan kayak Tuhan. Ya kan disembah kan. Kalau di sana kan, jadi kita harus melihat itu fenomena kita yang memang masih
baru akan berkembang jadi civilized nation gitu loh. Iya, ya. Tapi kalau dari, walaupun Abang disclaimer saya tidak mewakili Prabowo ya. Tapi kalau misalnya Abang mencoba memposisikan diri sebagai Presiden Prabowo begitu ya, Bang. Abang kenapa masih menerima orang-orang yang dulu jelas-jelas bersikap seperti itu gitu? Masih sebagai orang-orang yang menurut saya pengambil berada pada posisi kunci pemerintahan Presiden Prabowo kan mereka kan. Ya itu kan sama pertanyaan kita kepada Bung Karno dulu kan. Sama dong. Bung Karno, kenapa kamu raja-raja itu nggak kamu bubarkan aja semua raja-raja daerah-daerah yang selama ini adalah pro-kolonial, ya kecuali mungkin Jogja, Sultan Jogja, kan kira-kira gitu waktu itu kan. Tapi pertama kali Bung Karno berkuasa, yang dia undang kan itu juga semua. Raja-raja, ya kan, kemudian sultan-sultan, bahkan yang buat lagu apa Garuda atau lagu apa yang itu kan Kalimantan Sultan Selatan. Hamid gitu loh. Terus Hamid. apa namanya, dia undang lurah-lurah se-Indonesia di istana apa segala. Kenapa? Karena dia bukan revolusi. Ya kan, kalau revolusi seperti di Cina misalkan atau di Iran, Itu disikat. dia pasti sikat. Jadi selalu nggak bisa, memang nggak bisa. Begitulah tipe di mana evolusi, ya kan, atau ya pergantian lebih rendah dari revolusi gitu. Ya. Atau ini bisa nggak saya menyebutnya sebagai sebuah upaya rekonsiliasi, Bang, terhadap kekuatan-kekuatan lama gitu, Bang? Enggak, kalau dia nggak rekonsiliasi, kalau Prabowo tuh ide dia jalankan, ya kan. Nah, dia yang tadi saya bilang gimmick apa itu ya pura-pura dia nggak ini, tapi dia jalankan. Misalnya gini, Bahlil waktu pertama kali dia mau coba main di quote and quote main lah ya di LPG 3 kg, ya kan, sama di 4 perusahaan nikel di Raja 4, kan langsung di stop sama Prabowo, ya kan, gitu loh. Jadi walaupun dia itu tidak maksudnya Bahlil tidak dimusuhin, tapi dia langsung tap. Cara presiden kan saya lihat gitu. Mana yang orang merasa dia punya independensi mau ngatur ini, enggak, langsung. Sekarang misalkan industri, Menteri Perindustrian, mungkin dia lihat PMI-nya itu, Purchasing Manager Index-nya itu nurun terus di bawah 50, industri nggak jalan, dia buat sendiri aja. Industri otomotif, mungkin tahun depan udah jalan, industri otomotif. Kemudian apalagi industri mineral tanah jarang. Ya kan, mineral tanah jarang tuh langsung dia buat rare earth tuh langsung dia buat sendiri badan industri ini. Jadi Prabowo tuh mengotak-atik, ya kan, kementerian-kementerian yang nggak jelas itu, dia fungsinya diambil, dia buat yang baru kan. Misalkan contoh ini dalam konteks Gen-Z Wall misalkan, dia membangun yang namanya Otoritas Pantai Utara Pulau Banten, ya kan, dia kunci supaya nanti tidak ada konglomerat yang merasa punya hak terhadap pantai-pantai, ya kan, seperti kita lihat kemarin di pantai utara Banten, PIK itu kan. PIK 2. Jadi kan udah dikunci presiden gitu loh. Ini menurut saya presidennya smart lah. Oh, dia nggak mau konfrontatif. Nggak mau konfrontatif, tapi dia jalankan gitu loh. Ya istilah orang Jawa tuh, ngono yang ojo ngono gitu ya. Jadi kepalanya oke, buntutnya ngebelit. Iya. Dia jalanin aja pikiran dia. Iya. Gitu. Kalau soal person, Bang, satu lagi saya ingin tanya. Soal Pak Kapolri. Ini kan pasti Abang lebih tahu dari saya. Begitu banyak pertanyaan tentang posisi Kapolri Sigit. Sebetulnya gimana sih, Bang? Saya dengar nih, Bang, udah mau diganti, nggak jadi, ya kan? Sudah ada beberapa nama, tiba-tiba, insya Allah sumber saya valid, Bang. Tiba-tiba datang kawan dekat Prabowo bilang ini banyak bantu. Pak Listio Sigit ini banyak bantu, nggak jadi. Kan dia orangnya Jokowi sekali tuh, Bang. Ya, kan semua orang Jokowi kan itu kan. Yang namanya Panglima juga kan orangnya Jokowi tadinya kan gitu kan. Nah, Jaksa Agung. Jaksa Agung kan orangnya Jokowi dong. Bahkan Febri juga yang ditangkap orangnya Jokowi. Jadi sebenarnya orang yang paling penting mengerti bahwa rejim itu terkendali nggak oleh presiden baru. Iya kan, presiden bisa nggak memerintahkan Panglima nurut nggak? Misalnya kayak gitu. Kalau nurut berarti kan dia masuk ke rejim dia dong. Sama dia memerintahkan Jaksa Agung, Jaksa Agung lu tangkapin ya orang yang ilegal sawit ditangkap kan. Artinya masuk, ya kan. Nah polisi juga gitu. Dia perintahkan pasti jalan tuh polisi.
Nah, cuman kita seperti saya yang ada kaitan dengan quote and quote dendam masa lalu, Iya. saya kan berharap orang-orang Jokowi hilang, Iya, kan iya. gitu. Oh, Abang juga berharap? Yuk, saya berharap dong, ya kan? Saya Iya, berharap, iya, ya kan? iya. Nah, yang itu bagian dendamnya. Tapi yang bagian yang paling pentingnya itu sebenarnya beberapa orang-orang yang dari masa lalu itu mentalnya rusak. Ya mental rusak tadi kenapa? Karena di era Jokowi itu mereka tuh udah serakanomics gitu loh, bagian dari serakanomics itu. Kan nggak mungkin serakanomics itu cuma pengusaha kan. Iya, Kalau iya. presiden ngomong serakanomics, pengusaha itu kan pasti ada mitranya. Counterpartnya. Counterpartnya itu ya pejabat-pejabat, Iya, menteri. iya, Ini iya. kan dari masa lalu. Iya, iya, Nah iya. itu, jadi menurut saya pertanyaan kembali ke tadi kenapa belum diganti? Mungkin belum diganti, ya kan? Tapi akan, yang saya dengar akan, ya kan bisa jadi itu nanti barengan dengan reshuffle kabinet kalau jadi ya kan supaya orang-orang tuh istilahnya apa namanya Nggak losing soft face. landing gitu, Nggak bisa lu- jadi ya, gitu. nggak. Jadi bisa jadi itu dalam waktu 2 bulan lagi bisa jadi gitu. Oh, jadi ada kemungkinan 2 bulan lagi beberapa nama yang kita singgung tadi ada kemungkinan untuk di reshuffle. Ada kemungkinan Ya itu, ada Bang? kalau kemungkinan ada, kemungkinan ada. Ya Iya, kan? iya, Karena iya, kan iya. di situ momentumnya untuk orang bisa dia soft landing kan. Kalau Iya, nggak kan iya, bingung. iya. Sekarang misalkan nggak ada reshuffle kabinet, kan bingung di mana letakinnya gitu. Tapi undang-undang kepolisian memberikan ruang Hmm. bagi Pak Listio Sigit misalnya, usianya lebih lama lagi tuh, Bang. Ya tapi menurut saya sih enggak lah. Karena Enggak kan ya? gini, karena kan institusi itu kan akan rusak kalau dia terlalu lama Iya, iya, sirkulasinya iya, kan. iya, iya. Menurut Mandek. saya sih mandek, itu nggak mungkin. Itu pasti ketika presiden membentuk apa namanya Tim reformasi. tim reformasi kepolisian sebenarnya udah ada maksud itu. Hanya memang ya ada apa namanya situasional apa segala yang belum membuat happy kan. Iya, iya. Ya kan misalnya Tapi saya mendengar, Bang, kemarin ketua waktu itu kalau Karyoto misalkan kemarin yang isu yang diangkat oleh media-media kemarin, mungkin kalau dia tidak besannya KDM, apa Deddy Mulyadi, ya, yang kan dia mungkin udah jadi kemarin kan. Tapi ketika presiden nanya ke seseorang kan ini di Tempo ya saya bacanya, tanya itu siapa? Saya nggak kenal kan angkatannya itu. Oh Karyoto tuh besannya Deddy Mulyadi Iya. Pak. itu malah jadi liabilities ya Ya memang ya. presiden ketakutan kan, mungkin kan karena Deddy Mulyadi manuver terus untuk jadi capres kan ke depan kan. Iya. Misalnya Saya gitu. sepakat kalau saya jadi Prabowo atau jadi Karyoto, ternyata menjadi besan tapi ini jalan hidup orang Oh, ya. jalan hidup. kita Iya, nggak ini, ternyata jalan hidup, menjadi ya. besan KDM hari ini bagi Pak Karyoto itu liabilities bukan aset. Ya faktanya kan, harusnya kan dia Iya. jadi Kapolri kemarin kan. Iya. Tapi gara-gara alasan dia besan, ini kata Tempo ya, saya bukan Iya, saya iya. baca Tempo. Tapi masuk akal saya, Bang. Saya juga kalau itu ya saya kalau jadi presiden juga saya meminimasi inilah apa ya potensi-potensi ke depan lah kan Oh iya kira-kira dong, gitu. kan presiden Iya kan dong, wajar dong. dia kan nggak mau ada kompetisi yang Iya dong, wajar. dari partainya sendiri, apalagi kan di tahun Iya, iya. 2029 kan. Kalau Iya, orang bilang, iya. oh presiden udah tua, ya jangan. Donald Trump aja lebih tua dari presiden masih mau naik 3 periode ya kan. Orang yang penting sehat nggak kan gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, ini ngomong-ngomong 2029 nih, Bang. Ini kan sebetulnya sih sudah keriuhannya kan sudah terjadi saat ini. Iya. Pertanyaan saya yang pertama soal 2029 menurut Bang Syahganda, apakah Prabowo masih mau menggandeng Gibran atau enggak ya menurut analisa Abang? Ya pertama saya yakin Prabowo akan running lagi untuk presiden. Oke. Ya itu. Yang kedua, kandidat itu kan harus dicari memang dia akan mencari menurut saya yang memang pantas lah untuk jadi wakil presiden. Pantas. Pantas dong, kan gitu. Misalnya gini, beban negara itu akan banyak apa diringankan kalau wapresnya itu ngambil peran. Minimal ngambil peran gunting pita aja. Minimal tuh. Iya kan? Iya, Gunting iya. pita itu kan karena kalau datang sebagai wapres yang punya marwah, punya ini, gunting pita kan rakyatnya senang gitu kan. Kalau yang tidak punya marwah, yang tiap hari dikritik, dicurigai ijazahnya nggak jelas, iya kan, bapaknya nggak jelas ijazahnya, sekarang anaknya kan udah kena sembara nih kan, sembara ijazah, itu kan marwah hancur. Kalau kita bandingkan misalkan zaman SBY jilid 1, ada Aceh kena tsunami, Pak JK berperan. Pak JK berperan, Pak SBY lagi menangani Papua, ada di bencana, Nabire. ada bencana sana. Kalau kita punya wapres yang kuat, itu bisa wapres ini berbagi peran. Misalkan presiden pergi ke Aceh untuk meredam isu
Aceh Merdeka yang sekarang lagi marak, misalnya kayak gitu kan, perjanjian Helsinki mau habis tahun 2027. Oke. Nah, wapresnya bisa ke NTT yang sedang bencana, misalnya seperti itu. NTT banyak loh sekarang yang ini, Korbannya. yang maksudnya yang bantuannya itu belum tepat sasaran. Dan sudah mulai sudah mulai di blokade oleh rakyat karena kecewa. Iya, makanya bantuannya belum sampai secara tepat gitu ya. Karena saya ada podcaster yang jaringan saya itu banyak sekali di ininya, Pak kami di desa ini tolonglah, Pak kami di desa ini belum dapat sama sekali udah seminggu gitu-gitu loh. Nah saya tahu dari baca komentar ya. Jadi maksud saya kalau ada wapres yang kuat, ya kan itu presidennya ketolong gitu loh. Itu aja yang saya yakin pasti akan dicari yang kuat ke depan. Gitu. Ya minimal, mohon maaf Bang ya, mukanya enak dilihat lah. Ya, kan? Ya itu saya nggak berani menjudge wajah orang ya. Kalau host boleh. Boleh kalau host boleh. Ya, dan itu kan boleh Bang, opini pribadi kan boleh. boleh. Iya, ada teorinya juga yang ada teori kan itu. Pembenaran bagaimana melihat wajah orang. Betul. Ya kan? Nah, tapi karena saya nggak ahli di situ, ya kan. Ada kalau nggak salah teori Rostow apa gitu. Iya, kalau saya sih ngelihatnya, ya, lu bisa apa gitu loh. Ya kan ngapain sih maksain diri ya. Kayak Amangkurat 1 atau Amangkurat 2 maksain anaknya jadi raja gitu loh, yang akhirnya dibunuh kan itu kan dulu. Iya. Jadi menurut Abang bahwa Prabowo presiden kita ini kemungkinan di 2029 akan mencari figur lain di luar Gibran ya. Iya, bayangan saya begitu. Ya, dan saya berharap memang itu karena presiden mau speed up kan, dia mau cepat ini semuanya. Jadi cita-cita dia perubahan paradigma ini harus dibantu oleh jajaran kabinet dan wakil presiden yang bisa manggil kabinet ya untuk rapat juga gitu loh, rapat evaluasi, rapat pengawasan dan lain-lain gitu loh. Ada yang bilang gini, Prabowo nggak mungkin berani bro. Kenapa? Kan Solo punya kartu-kartu joker nih. Bener nggak itu Bang? Ya saya nggak tahu kalau asumsi ya. Iya. Tapi kan kamu bisa balik asumsi juga bahwa presiden itu bisa juga memenjarakan orang-orang masa lalu kan kalau dia ini kan semua itu kan pasti ada. Kalau sekarang kita lihat menteri-menterinya kesayangan Jokowi nih ya, Nadiem masuk penjara. Sekarang si Menteri Agama ini kesayangan ini Jokowi, Gus Yakut, siapa lagi nanti ya kan orang-orang kesayangan Jokowi. Budi Ari. Budi Ari bisa jadi nanti. Budi Ari kan sudah ada pengakuan itu. Masih kayak gitu ya kan. Ini kan nggak mungkin tidak ada kaitan dengan Jokowi dong. Secara kemungkinan kan probability-nya bisa sampai 70-80% dong bahwa Jokowi tahu tentang urusan kuota haji, misalnya kayak gitu ya kan, tahu soal BTS, Komdigi, Komdigi yang si Budi Ari waktu dia ini. Nggak, kalau Budi Ari yang lebih serem soal judol Bang. Iya judol dan Komdigi kan. Soal BTS. BTS kan. Terus satu lagi yang tadi si Menteri Pendidikan si Nadiem misalnya gitu. Kan nggak mungkin dia presiden dia ada 3 menteri kayak gini dia nggak tahu. Itu kan kalau Prabowo mau selidikin kan. Coba, ini kan mungkin Prabowo kejamnya belum keluar menurut saya sih. Ya, kita nunggu-nunggu juga kejamnya Prabowo keluar, ya nggak? Saya kemarin dapat istilah menarik dari Bang Said Dido. Adinda, presiden kita itu, ya kan, memang otaknya Rambo, tapi hatinya Rinto. Jadi kalau sudah mudah tersentuh lah, maksudnya gitu. Mudah tersentuh, mudah kasihan kali Bang ya. Ya kalau mudah kasihan dalam pengertian positif sih saya tahu ya orang-orang miskin apa segala dia bantu gitu ya. Tapi kalau musuh-musuh politik belum tentu juga. Kalau dia mudah kasihan dia nggak akan mungkin Dadan ditangkap. Yang nyuruh tangkap Dadan, Profesor Dadan kan dia. Ya nggak mungkin Nadiem ditangkap dong. Kalau dia mudah kasihan dalam pengertian negatif ya. Kan Nadiem itu kan dua pamannya kan temannya Prabowo. Iya, itu yang saya surprise. Iya. Saya sampai mohon maaf ya Bang. Taruhan lah bahasa ininya sama kawan saya. Tangkap apa enggak? Saya bilang, kata saya enggak. Dia kan ponakannya Zaki. Zaki itu kan temannya Prabowo. Teman saya bilang tangkep. Sampai saya jadi bahan taruhan Bang, ya kan? Taruhannya cuma ngopi doang. Bukannya Zaki kan dia juga ponakan kandungnya si ini kan siapa? Teman Prabowo dari kecil ini yang kodel kelompok 8 ini. Iya. Siapa namanya? Glenny bukan? Bukan, orang keturunan Arab juga siapa namanya? Fadel, bukan? Bukan, yang paling akrab sama Prabowo yang bisa nelpon Prabowo lagi tidur juga itu.
Itu yang bapaknya Al-Ghadri, Al-Ghadri. Hamid Al-Ghadri. Hamid Al-Ghadri. Bapaknya anaknya kan Maher Al-Ghadri. Ya, Jadi itu udah sangat dekat sama Prabowo, juga nggak bisa ngelindungin. Jadi Prabowo tuh dalam konteks itu juga nggak bisa dibilang wah dia itu nggak mau, nggak juga. Jadi pertimbangan tuh mungkin multi variabel ya, multi spektrum. Mungkin nggak bisa disederhanakan kayak istilah siapa tadi, Pak Said ya, Pak Said itu. Iya. Iya, bahwa dia akan kasihan itu ya kan. Enggak lah Saya ya, sih, jadi dia bermain dengan waktu. Dia kan orang tentara ya. Tentara itu kan teliti soal apa timing itu kan teliti mereka. Iya. Bang, kalau kita beralih ke orang dekat Pak Prabowo hari ini, Bang. Iya. Sebetulnya mekanisme Pak Prabowo menyaring informasi atau mendapatkan laporan itu yang Abang ketahui itu seperti apa sih, Bang? Ini kan banyak pertanyaan publik tuh. Ketika misalnya peristiwa bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kita mendapat informasi bahwa Presiden Prabowo itu mendapat laporan yang jauh lebih kecil daripada fakta sebenarnya di lapangan. Iya. Sehingga katakanlah respon Jakarta itu terlambat lah gitu. Bagaimana sih, Bang, mekanisme internal yang Abang ketahui? Ya kalau menurut saya sih ya itu kan pintu masuk ke Prabowo itu kan ada di istana, ada rumahnya di Kertanegara, ada rumahnya di Hambalang kan. Dan itu kan menurut saya itu tiga-tiganya itu yang ngatur itu agak beda itu menurut saya ya. Nah, jadi ada 3 orang kan kira-kira gitu kan. 3 orang. Belum lagi nanti yang disebut oleh Tempo dalam investigasi dia, ya kan ada 4 nama lagi, ya kan antara lain Hasim, Dasko, Menhan apa gitu kan. Nah sekarang muncul orang baru yang sering di publik, Prastyo misalnya kayak gitu, Mensesnek udah ini. Jadi menurut saya tuh banyak untuk ukuran presiden tuh banyak pintu jalur. ya, banyak pintu. Tapi juga memang di Indonesia ini kan memang ada juga feodalis model kayak kerajaan-kerajaan di Cina dulu, itu memang orang itu berusaha melindungi rajanya. Jangan terlalu cepat masuk dalam persoalan. Iya nggak? Misalnya kasus di Aceh, di apa segala, mungkin ada penyaringan sedikit gitu loh mereka. Jadi penyaringan itu baru ada delay tadi kan. Kan ada sampai berapa jam tuh baru presiden ini misalnya gitu. Nah, ya gitu-gitulah dinamika menurut saya ya. Dinamika dulu Presiden SBY juga setahu saya juga ada saringan dari Pak Sudi Silalahi, udah almarhum ya, kita nggak ini ada. Kadang-kadang orang bilang, oh Pak Sudi itu tukang gunting kata orang kan gitu kan. Tapi ya mungkin dia sebagai penyaring ya dia perlu menyaring juga gitu loh. Ini yang selalu terjadi dalam setiap rejim. Kalau zaman Jokowi mungkin Luhut ya yang menyaring gitu. Kalau Aceh oke lah mungkin ini. Yang juga kita masih ingat sebenarnya Agustus tahun lalu itu kan kerusuhan besar. Saya mendapat informasi Prabowo itu nggak tahu bahwa di luar istananya itu sedang terjadi kerusuhan. Iya, maksudnya gini kan dia kan mungkin melihat kan antara istana dengan musuh istana, kira-kira gitu ya kan? Oke. Iya nggak? Kan teori kan gitu dulu. Kalau misalkan dia kan ngeliat, oh ini musuh istana gerakannya kecil, kan kira-kira gitu kan? Ini yang dia pikir ini tetap terkendali yang di dalam lingkungan istana, kan kira-kira gitu. Nah ternyata di Agustus tahun lalu ada polarisasi kekuasaan kan, seperti zaman dulu antara Benny Murdani dengan Rudini misalnya gitu kan, antara Sudarmono dengan si Ali Murtopo apa segala, itu kan biasa dalam kekuasaan kan. Jadi yang berantem ini dua-duanya nggak lapor gitu loh, kira-kira kan gitu ya kan. Menurut saya sih dinamika kekuasaan lah, dinamika. Kecuali yang ini mau berontak nih, ya kan, yang di luar atau orang bilang oposisi, kan Prabowo langsung dilaporin dong oleh intelijennya apa segala. Kalau ini kan ya dibilang ini yang berantem ya itu juga kan gitu kan. Kira-kira begitu Abang Dah perbincangan kita pada episode kali ini. Kawan-kawan, dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, itu seorang gubernur di Mesir namanya Amr bin As itu bikin PSN, Proyek Strategis Nasional. Pak Gubernur membangun sebuah masjid di kota Futat yang sekarang nama masjidnya Masjid Amr bin As di Mesir. Ada seorang Yahudi, ini menarik, ada seorang Yahudi miskin
yang rumahnya reot di sebelah masjid yang akan diperlebar oleh Gubernur Amr bin As, dia menolak. Tanahnya diakuisisi oleh negara atas nama PSN, atas nama Proyek Strategis Nasional. Tapi gubernur, karena dia seorang gubernur, memaksa. Kemudian si Yahudi berjalan dengan ontanya selama hampir 40 hari menuju Madinah, menemui Umar Ibn Khattab, bercerita tentang apa yang dialaminya. Saya sampai merinding menceritakan ini. Umar hanya meminta si Yahudi mengambil tulang di tempat sampah, tulang onta. Si Yahudi bingung, tapi dia lakukan, diserahkan kepada Umar. Umar keluarkan pedangnya, ditarik garis lurus di atas bongkahan tulang itu, seret garis lurus. Dia perintahkan kepada si Yahudi untuk ditunjukkan kepada Amr bin As di Mesir. Disampaikan kepada Amr bin As, mendapat tulang yang sudah digores garis lurus dengan pedang. Amr bin As ketakutan. Dia tahu maknanya. Maknanya adalah menjadi seorang pemimpin, engkau harus bertindak lurus dan adil. Setelah mendapat tulang itu, Amr bin As membatalkan, merobohkan rumah Yahudi itu dan mengembalikan hak-haknya seperti semula. Padahal itu adalah sebuah proyek strategis nasional. Demikianlah sebuah keadilan yang benar-benar dijalankan. Kita berdoa, tentu Pak Prabowo bukan seorang Umar bin Khattab, saya tidak ingin menyamakan. Tapi kita berharap Pak Prabowo juga mewarisi nilai-nilai kelurusan, ketegasan dari seorang Umar bin Khattab. Kita doakan bersama. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi. Pak Ustadz.